Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bertemu dalam program Kalam Ilahi yang dalam hal ini bersama saya Ustadz Ahmad Mujib Zain dengan tema membangun gaya hidup halal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang harus bisa senantiasa mendekat kepada Allah, mau tidak mau kita ini memang harus senantiasa memilih yang halal. Halal ini merupakan sebuah ketetapan. Maka orang jangan sampai dia punya pandangan halal haram adalah pilihan. Dia bisa memilih yang haram, dia juga bisa memilih yang halal. Itu tidak benar. Yang benar adalah apapun yang kita lakukan, kita harus dengan cara yang halal dan kita memilih yang halal. Dalam definisinya, agar kita semua bisa memahami bahwa halal itu sebetulnya al-mubah alladzi ulima ibahatuhu bisyar'i. Halal adalah sebuah perkara yang diperbolehkan, yang kebolehannya itu bisa diketahui dengan syariat. Jadi pada dasarnya perkara yang halal itu perkara yang boleh. Kalau kita melakukan perkara yang halal, berarti kita melakukan perkara yang diperbolehkan dalam pandangan syariat. Kalau orang melakukan sebaliknya, yakni melakukan perkara yang haram, berarti dia melakukan perkara yang dilarang. Oleh sebab itu maka kita itu memang harus senantiasa berkomitmen gaya hidup kita itu dengan yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di dalam salah satu hadis pernah menyampaikan kepada para sahabat, Innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Bahwasanya Allah itu memberikan sebuah perintah yang ditujukan kepada para nabi, yang ternyata perintah ini juga sebuah perintah yang juga diberikan kepada orang-orang mukmin. Yakni perintahnya itu adalah untuk mencari, untuk mengkonsumsi, untuk menggunakan perkara-perkara yang halal. Artinya Rasul oleh Allah diperintah, diberikan sebuah instruksi. Orang mukmin ternyata diberikan instruksi yang sama dengan para rasul. Menunjukkan perintah ini sangat penting. Hingga Rasul diberi perintah yang khusus, ternyata perintah yang sama juga ditujukan kepada orang mukmin, dipanggil secara khusus. Di dalam Al-Quran Allah berfirman sebagaimana dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, kalian semua makanlah dari perkara-perkara yang halal lagi baik. Ini perintah Allah kepada para rasul. Ternyata dalam ayat yang lain
Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua makanlah dari perkara-perkara yang halal lagi baik yang kami rizkikan kepada kalian. Sederhananya begini, pemirsa sekalian. Ketika umpama ada kepala daerah dipanggil, diberikan sebuah instruksi, ternyata masyarakat juga dipanggil, diberi instruksi, dua-duanya ternyata instruksinya sama, kamu makanlah yang halal, masyarakat juga sama, makanlah yang halal. Sebetulnya dengan Rasul oleh Allah diberi perintah untuk senantiasa mencari yang halal, itu juga akan menjadi perintah bagi masyarakat. Tapi ternyata enggak. Rasul diberi perintah yang tegas, khusus masyarakat atau orang mukmin juga diberikan perintah yang tegas. Menunjukkan kalau secara pandangan ulama tafsir, ini adalah perkara yang sangat penting. Makanya kita itu memang harus betul-betul menjaga perkara yang halal. Ini bukan perkara yang boleh main-main, nggak bisa. Karena dalam hadis itu halal adalah perkara yang jelas, haram adalah perkara yang jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Oleh sebab itu kita tidak bisa. Yang penting dapat meskipun dengan cara yang haram, nggak apa-apa, nggak boleh begitu. Yang penting kenyang meskipun haram, nggak apa-apa, nggak boleh begitu. Maka mari kita jadikan halal itu sebagai gaya hidup kita bersama. Karena sangat bahaya sekali ketika orang ini dia dengan semaunya perkara yang haram menjadi halal, perkara yang haram menjadi haram. Katakanlah dia itu menghalalkan semua cara, menghalalkan semua yang menurut dia enak. Ini sangat berbahaya sekali. Dikarenakan halal dan haram itu tidak hanya sekedar sebuah hukum, tidak. Tapi ini kaitan dengan akidah. Orang itu nggak bisa, pemirsa sekalian, merubah satu perkara yang haram menjadi halal. Gara-gara dia suka, gara-gara dia cinta, gara-gara dia sudah betul-betul menikmati itu, maka perkara yang haram menurut dia halal. Nggak bisa. Karena halal dan haram itu sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena halal dan haram itu bagian daripada akidah, keyakinan kita atas sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini contoh, ada dua orang yang mereka itu, yang satu, mohon maaf, mereka hubungan suami istri melakukan senggama. Karena mereka ini suami istri, senggama yang dilakukan oleh mereka berdua itu adalah sebuah ibadah. Itu adalah sebuah perkara yang halal. Itu adalah perkara yang diperbolehkan. Tapi orang yang berikutnya, dia tidak memiliki hubungan suami istri, naudzubillahi min dzalik, dia kemudian melakukan perzinaan. Dua orang ini melakukan perzinaan, maka secara hukum itu haram, itu merupakan jalan paling jelek. Tapi kalau kita lihat, bisa jadi antara orang ini dengan orang yang ini secara dohirnya ya nggak jauh berbeda. Apa yang membedakan? Contoh berikutnya, umpama pemirsa sekalian memiliki 2 ekor ayam. Ayam yang satu dipotong, sebelum dipotong itu orang yang memotong mengikuti kesunahan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayam yang lain itu dia
mohon maaf, mati karena mungkin tertabrak, karena mungkin keracunan, yang penting tidak disembelih. Lalu dari 2 ayam ini, ketika dagingnya diolah, ketika diberi bumbu yang sama, ketika dimasak dengan cara yang sama, bisa jadi 2 daging ini rasanya sama. 2 daging ini secara bentuk sama, tetapi secara hukum jelas berbeda. Anda katakanlah ketika mencoba daging ayam yang pertama, itu mungkin ketika disuruh mencoba daging ayam yang kedua, rasanya nggak ada perbedaan. Kenapa? Sama-sama daging ayam dengan bumbu yang sama, dengan cara masak yang sama, rasanya ya sama, tapi tentu berbeda. Yang dipotong ini disebut halal, dan itu boleh kita makan, itu suci. Yang tidak dipotong secara hukum itu haram, dan itu najis. Maka halal dan haram itu kaitan dengan akidah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan sekali-kali mengharamkan perkara yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sesuatu yang sudah dihalalkan kalian haramkan. Jadi dulu itu begini jamaah sekalian, ada orang, dia itu aslinya beragama Yahudi. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tokoh besar bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ulama besar dalam agama Yahudi. Dia menjadi orang Yahudi yang taat, dia menjadi orang Yahudi yang betul-betul dia disegani, paling berilmu di agama Yahudi. Tapi kemudian dengan hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Muhammad bisa membuktikan dirinya sebagai Nabi terakhir. Abdullah bin Salam ini dia akhirnya masuk Islam. Setelah ngetes beberapa kali kepada Nabi, ternyata Nabi Muhammad dalam pandangan Abdullah bin Salam itu lolos. Oh, berarti ini betulan Nabi. Maka Abdullah bin Salam itu akhirnya masuk Islam. Tapi apa yang terjadi setelah dia masuk Islam, banyak perkara yang dalam keyakinan dia itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Islam. Contohnya, bagi orang Yahudi yang namanya daging onta itu haram, pemirsa sekalian. Dalam pandangan agama Yahudi, dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, daging onta itu haram. Tapi di dalam Islam itu halal. Maka Abdullah bin Salam, dia itu ketika dia tadinya orang Yahudi yang dia meyakini bahwa daging onta itu adalah haram, setelah dia masuk Islam, dia itu tidak mau makan daging onta. Karena menurut dia daging onta itu tetap satu perkara yang diharamkan. Maka saat itu Allah langsung menegur orang-orang ini dengan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuk Islamlah dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Yang dalam hal ini umpamanya kita mau mengkaji, loh, orang Yahudi yang dalam syariatnya itu daging onta haram, tapi bagi orang Islam daging onta itu halal. Secara dohir daging ontanya nggak berubah, ontanya nggak berubah, tapi ketetapan hukumlah yang berubah. Lah disinilah letak halal haram itu bukan pada barangnya, bukan pada dohirnya saja, tetapi lebih kepada
ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara itu, maka tidak bisa dihindari pemirsa sekalian, halal harus menjadi gaya hidup kita bersama. Kenapa? Karena ini merupakan perintah yang diturunkan Allah kepada para nabi dan kepada umatnya, dan ini juga menjadi bagian daripada akidah, dan ini menjadi sebuah perkara yang ditetapkan Allah dan kita tidak akan pernah bisa merubahnya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti kita akan kembali lagi dalam program Kalam Ilahi sesaat setelah pesan-pesan berikut. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama kami dalam program Kalam Ilahi dengan saya Ustadz Ahmad Mujib. Dalam hal ini kita melanjutkan pembahasan kita bahwa halal itu memang harus menjadi gaya hidup kita. Jadi begini, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia mengadu kepada Rasulullah bahwa dia ini orang yang ketika berdoa sulit sekali dikabulkan Allah. Dia berdoa ini oleh Allah belum dikabulkan. Dia berdoa ini oleh Allah belum dikabulkan. Akhirnya pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau saat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Nabi, tolong doakan saya agar saya ini menjadi orang yang doa-doanya dikabulkan Allah gitu. Berarti ini ya kan hampir semua keinginan kita bersama begitu. Kita kalau doa dikabulkan Allah, kita punya hajat dikabulkan Allah. Maka sebetulnya sahabat saat ini bisa dikatakan mewakili kita bersama. Tapi ternyata apa yang disarankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu beliau bersabda, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Ya Sa'ad, perbaikilah makananmu, carilah yang halal-halal yang kamu makan, maka otomatis kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya. Ternyata Rasulullah itu dalam menjawab keluhan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu sederhana. Perbaiki makanmu yang halal, jaga dari dirimu yang halal. Makanya pernah Rasulullah itu beliau menceritakan ada seseorang yang yutilu as-safaro as-asa al-bar. Ada orang yang dia itu melakukan perjalanan panjang, yang dia itu yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil haram. Ada orang yang dia melakukan perjalanan panjang, jamaah sekalian. Dia di sepanjang perjalanannya dia mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan doaku, kabulkan doaku, kabulkan doaku. Tapi kemudian orang ini ternyata makanannya ada yang haram, minumannya ada yang haram, pakaiannya ada yang haram. Maka Nabi menjelaskan, fa'aina yustajabu, bagaimana mungkin orang ini akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di perjalanannya sepanjang jalan dia mengangkat tangan memohon kepada Allah, tapi karena ada faktor yang membuat doanya tidak dikabulkan, yakni ada makanan yang haram, ada minuman yang haram, ada pakaian yang haram. Inilah yang menjadi penyebab doa-doa seseorang tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menegaskan bahwa perkara halal dan perkara haram itu tidak hanya sekedar apa yang kita konsumsi, tidak, tapi berdampak nyata dengan doa-doa kita bersama. Kalau pemirsa sekalian ingin menjadi orang yang doa-doanya dikabulkan Allah, perbaikilah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita gunakan harus dengan yang halal. Jangan sampai ada yang haram, karena paling menghambat doa seseorang dari dikabulkan Allah ketika masih ada yang haram. Makanya halal itu memang harus menjadi gaya hidup. Kalau kita ke pasar, kita katakanlah membeli daging, entah di sana daging ayam maupun daging kambing atau sapi, coba kita harus mencari yang ada label halalnya. Jangan hanya yang penting saya beli daging ayam, tidak, cari yang ada label halalnya. Kalau kita mau membeli makanan, kita mau membeli minuman, kita mau menggunakan sesuatu, maka carilah yang sudah dicek, yang sudah diteliti, yang sudah betul-betul dipelajari oleh pemerintah, dalam hal ini LP POM maupun bagian-bagian yang memeriksa kehalalan untuk dikonsumsi masyarakat. Maka kita harus mengecek, oh ini halal, oh ini nggak ada label halalnya, ya kita sisihkan dulu, kita cari yang jelas yang halal. Kenapa?
Karena ini menjadi bagian daripada perkara yang harus kita yakini. Karena halal itu artinya diperbolehkan. Maka ketika kita dalam melakukan sesuatu kita memilih cara yang halal, berarti cara yang kita lakukan itu diperbolehkan di dalam syariat. Kan tentu kita tidak ingin doa-doa kita di waktu malam, doa kita setelah sholat, doa kita dalam selesai beribadah, kemudian ini tidak dikabulkan Allah gara-gara kita belum bisa menjaga dari perkara yang haram. Bahkan perkara yang haram ini seandainya saking berbahayanya, meskipun ada orang punya niatan baik, nggak akan bisa jadi baik, pemirsa sekalian. Jadi ada seorang ulama besar namanya Imam Sufyan Tsauri. Beliau dalam makalah yang terkenal, beliau mengatakan bahkan man anfaqa minal harami fi taatillah kaman toharo as-sauba an-najasa bil bauli. Orang yang dia menginfakkan dalam rangka ibadah sesuatu yang haram. Ada sesuatu yang haram diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia niatnya bagus, oh ini untuk kebaikan, maka dia infak. Tapi medianya, barang yang diinfakkan ternyata haram. Maka saat itu bagaimana? Kaman toharo as-sauba bil bauli. Orang ini seperti orang yang mau mencuci pakaian, mensucikan pakaian dengan air kencing. Maka ini saking bahayanya, ketika diniatkan baik pun perkara haram nggak bisa. Oleh sebab itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menjadikan halal ini sebagai gaya hidup kita bersama. Kita harus berkomitmen yang halal-halal saja. Ini semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam program Kalam Ilahi ini, saya Ustadz Ahmad Mujib Zain pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah baik dalam kata maupun haliyahnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.